Hutan hijau terhampar luas. Sungai mengalir di antara gunung dan bebukitan. Aneka hayati tumbuh subur. Dari ribuan hayati yang ada, satu di antaranya adalah pohon kayu eboni atau pohon kayu hitam yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan sebutan Diospyros celebica. Kayu eboni atau yang disebut juga pohon kayu hitam dikenal dunia adalah pohon yang populasinya banyak tumbuh di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 1970-an sampai tahun 2000-an, kayu eboni menjadi primadona dan pesona Sulawesi Tengah karena keindahan, corak dan warnanya. Kita berharap pohon yang tergolong mewah ini tetap memancarkan pesonanya. Untuk itu, ikut bersama saya dalam Pesona Indonesia. Lade molade lade lempo ginggi koelamu. Diospyros celebica, asal kata Celebes atau Sulawesi, adalah jenis pohon endemik Pulau Sulawesi atau hanya tumbuh di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Di tengah hutan primer atau hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu sesuai dengan kematangannya, dengan memiliki sifat-sifat ekologis yang unik serta berisikan pohon-pohon atau tumbuhan yang berumur panjang. Pohon eboni atau pohon kayu hitam ini tumbuh pada hutan tropik sampai pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, di atas tanah liat bercampur pasir atau berbatuan. Pohon dengan daun berwarna hijau tua ini dapat tumbuh mencapai tinggi sampai 50-an meter. Ukuran batang bawah bisa mencapai diameter 1 meter. Namun, usia layak tebang pohon eboni yang dikenal kuat dan keras ini adalah pada usia 80 sampai 150 tahun agar bisa menghasilkan corak warna yang indah saat digunakan. Pohon kayu eboni atau kayu hitam Sulawesi sudah dikenal dalam perdagangan internasional sejak abad 18 sebagai Celebes blackwood atau black ebony. Juga dikenal karena kayu yang berkualitas sangat baik dengan warna coklat kehitam-hitaman, hitam belang atau hitam kemerah-merahan. Kayu ini juga dikenal dengan kayu yang berat. Dengan berat jenisnya melebihi berat jenis air, sehingga kayu eboni tidak bisa mengapung. Di pasaran atau perdagangan internasional, terkhusus Jepang, Eropa, dan Amerika, kayu eboni dikenal sebagai kayu unggulan untuk bahan mebel atau furniture yang berkualitas.
Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di jantung Pulau Sulawesi. Sejak abad 18 sudah dikenal sebagai daerah penghasil kayu eboni atau kayu hitam di Pulau Sulawesi. Penyebarannya di Provinsi Sulawesi Tengah banyak terdapat di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Mutong. Masa kejayaan kayu eboni di Sulawesi Tengah dimulai tahun 1970-an ketika kayu eboni menjadi primadona dan hasil hutan utama Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan ekspor ke mancanegara, terutama Jepang dan Taiwan, bahkan beberapa perusahaan besar berlomba menjadi eksportir kayu eboni asal Sulawesi Tengah ketika itu. Namun sangat disayangkan, kayu eboni yang telah menjadi primadona mulai meredup di awal tahun 2005 ke atas. Hal ini disebabkan oleh penebangan yang tak terkendali dan juga penebangan tanpa izin. Berbagai aturan dan regulasi boleh dikata tidak mampu membendung penebangan yang merajalela, bahkan sampai ke tengah hutan terpencil. Dampak yang kita lihat saat ini sudah jarang, bahkan hampir tidak dijumpai lagi kayu eboni yang berukuran layak tebang di tengah hutan. Primadona yang sempat menjadi pesona daerah ini boleh dikata hampir punah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Dunia tentang Konservasi Alam menyebutkan bahwa kayu eboni yang pertumbuhannya lambat saat ini tergolong dalam populasi pohon yang mulai langka, bahkan menuju pada kepunahan. Jika hal ini terus dibiarkan, dapat dipastikan pesona primadona Sulawesi Tengah tersebut tinggallah sebuah cerita. Selain dampak dari mulai jarang dan sulitnya didapati pohon eboni tumbuh di tengah hutan, dampak lain yang juga dialami saat ini bagi warga yang sudah melakoni pekerjaan industri rumahan, pembuatan mebel yang telah ada sejak tahun 70-an dan telah mentradisi secara turun-temurun, harus kesulitan mencari bahan baku karena tidak ada lagi pasokan kayu eboni yang utuh. Saat ini memang tradisi pekerjaan pembuatan mebler masih berjalan, tapi tidak seperti saat bahan baku masih banyak tersedia. Satu-satunya jalan untuk tetap melaksanakan tradisi sebagai industri rumahan mebler adalah dengan mencari atau membeli bahan baku dari limbah atau sisa-sisa kayu perusahaan atau dari para pemburu
sisa-sisa kayu eboni dari tengah hutan. Karena ketersediaan bahan baku yang makin langka, di lain pihak, industri pengolahan mebeler masih sangat membutuhkan pasokan batang-batang kayu eboni, bahkan akar-akar kayu eboni. Tak jarang masyarakat di beberapa desa yang jauh sebelumnya, kawasan hutan desa mereka menjadi kawasan penebangan kayu eboni, berlomba berburu sisa-sisa tebangan eboni ke tengah hutan. Tidak hanya sisa-sisa berupa balok-balok, tapi juga mencari akar-akar dari pohon-pohon sisa tebangan sejak puluhan tahun lalu. Hal tersebut mereka lakukan dikarenakan kebutuhan industri mebeler. Apalagi harga kayu eboni tersebut masih sangat menjanjikan, termasuk akarnya. Menyadari mulai punahnya pohon eboni di Sulawesi Tengah, muncul kesadaran warga untuk mulai melestarikan pohon eboni ini. Pada awal tahun 1990-an, Ibu Kadria dan almarhum suaminya, Bapak Cakadang, mulai melakukan penanaman pohon eboni. Dan saat ini, setelah kurang lebih 30 tahun, kita dapat melihat ribuan pohon eboni tumbuh di lahan perkebunan mereka. Kawasan yang dikenal saat ini dengan kawasan hutan 4.000 pohon eboni terdapat di Desa Ranang, Kecamatan Kasimbar Barat, Kabupaten Parigi Motong. Kawasan hutan eboni yang sudah banyak dikenal orang, sampai saat ini ternyata selain untuk pelestarian, namun sering juga dikunjungi oleh wisatawan dan peneliti dalam upaya pengembangan dan pelestarian pohon eboni sebagai pohon endemik Sulawesi Tengah. Yang lain mereka tidak mau bertanam sebab dia bilang apa mau ditunggu. Menurut mereka, ini sedangkan ini kita kan pertama bertanam dihina. Buat apa ditanam kayu hitam? Bukan rupa coklat atau kelapa dia ditunggu. Sekian tahun sudah bisa kita nikmati hasilnya. Kalau kayu hitam ini kapan saja dia bilang. Kapan mau dipanen, kapan mau diambil hasilnya. Jadi ini bapaknya, dia bilang saya tidak perlu hasil, yang penting saya dikenal. Itu saja bapaknya punya harapannya. Kalau memang saya punya anak-anak ini mau atau yang lain bisa melestarikan lagi, paling bagus. Iya,
Paling bagus kalau memang mereka mampu, sebab dia tidak berhasil untuk mau dinikmati mau cepat begitu. Kalau rupa lain-lain kan bisa sekian tahun dinikmati, kalau ini kayu hitam puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Pesannya Bapak, saya punya anak dia bilang, sebab saya tidak punya sekolah, biarlah. Dia bilang anak-anak saya dia bilang mau lanjutkan dia punya karya begitu. Ya apa yang saya lakukan dia bilang dijaga, itu saja dia bilang. Kalau bisa dilestarikan ditambah lagi gitu. Kesadaran akan pelestarian pohon eboni ini terus mendorong Ibu Kadria untuk merawat ribuan pohon eboni miliknya. Tak hanya untuk anak cucunya, tapi juga untuk menjadikan pohon eboni kembali menjadi primadona, bahkan pesona Sulawesi Tengah. Selain di Desa Ranang, Kecamatan Kasimbar, di Desa Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo yang jauh sebelumnya juga merupakan kawasan tempat tumbuhnya pohon eboni. Akibat dari penebangan tak terkendali ketika itu, saat ini jarang dijumpai pohon eboni yang layak tebang. Yang tersisa adalah pohon muda yang belum layak tebang. Melihat kondisi tersebut, warga setempat menyadari dan berupaya mulai menjaga dan melestarikan kayu eboni. Kalau melihat dari kayu hitam yang ada ini, kalau pada saat waktu dulu, ini kampung ini masih hutan. Kemudian masih hutan, kemudian pada saat waktu dulu itu perusahaan dulu masuk, itu sudah kayu hitam yang besar-besar sudah habis, artinya sudah ditebang. Kemudian sekarang masih ada sisa-sisa yang tinggal yang kecil-kecil. Ya. Jadi kami selaku generasi muda untuk bagaimana upaya kami untuk ke depan supaya bisa menjaga ini supaya jangan sampai lagi ada penebangan lagi yang baru atau tidak penebangan lagi. Jadi kami itu punya tugas untuk menjaganya seperti itu. Diospyros celebica, Celebes blackwood atau kayu eboni yang jauh sebelumnya sudah dikenal sampai ke mancanegara. Hingga saat ini terus dicari dan diburu. Permintaan akan kayu eboni, kayu hitam Sulawesi Tengah tetaplah ada, baik berupa produk mebeler, balok-balok gelondongan, hingga bibit-bibit pohon. Hal ini membuat sebagian warga sadar akan keberadaan dan pesona kayu eboni di mata dunia. Dengan apa yang dilakukan saat ini, kita berharap
ke depan, kayu eboni ini tidak hanya meninggalkan sebuah cerita kepada anak cucu, namun akan kembali menjadi kebanggaan dan primadona Sulawesi Tengah. Inilah hasil akhir dari pohon eboni atau kayu hitam. Furniture yang begitu indah dan mempesona. Semoga ini akan tetap menjadi primadona dan akan menjadi pesona tidak hanya untuk Sulawesi Tengah, tapi pesona Indonesia.